matematika. Yang kemarin kita kerja itu sudah Kalau ada. pasal ada kasus Kalau tidak? saya pun, yang baru-baru sih isi di LMS ini kan ada kasus semua ya. Kira-kira kita 3 punya itu, kita kasus apa supaya kita pilih yang kira-kira lebih menonjol yang sering terjadi, yang umum saja yang sering terjadi di sekolah. Kalau saya punya ini kasus ini apa? Siswa sering ini kan guru piket jadi siswanya sering ke kantin walaupun belum jam istirahat. Kalau Pak Petrus punya kasus apa ya? Saya kemarin itu kasus tentang bendahara, tapi saya lihat sudah ada 2 orang yang sama sih. Bendahara bos. Komite. Oh, bendahara komite. Tadi bendahara bos. Kalau Iya. Ibu siapa? Ibu Maria kok? Ibu Maria, karena kami kan satu sekolah toh. Iya. Jadi dulu dia kasus itu Ibu Maria masih di sekolah yang berbeda. Oh ya. Tapi maksudnya ini agak sedikit. Kasus ini maksudnya kalau cerita ini kan panjang tuh ceritanya. Iya. Jadi kita ambil berurusan dengan siswa saya kasus. Iya, kalau berurusan. Pakai Pak Sal punya sah. Kalau IJ punya kasus apa ya? Punya kayaknya itu hari siswa mengantuk mungkin. Ya. Itu bisa ambil di LMS kok. Biar kita lihat sama-sama. Nanti ini kita punya juga ada mau buka kembali di LMS ini. Kalau pasal tadi kasus apa? Siswanya sering membolos ya, sering ke kantin dia. Ya saya rasa itu kasus yang kita semua mengalami. Kita fight pakai sejauh. Iya, semua mengalami itu. Sabar, saya buka dulu di LMS ini, kok copy dulu. Supaya kita kasih lengkap saja ya. Iya. Siap pasal. Jamar, saya sambil makan pasal. Ibu. Oh ya, silakan. Ini jam makan ini. Iya. Minta maaf Ibu. Iya. Waktu di apa ya, yang itu kasus itu? Dia mulai dari diri, dia tab nomor berapa ya? Konsep kan navigasi nomor mulai dari navigasi nomor 7 atau 5 tuh. Saya cari dari tadi. Oh ya, ini. Biar saya copy langsung. Ya, di nomor 5 ya, betul. Iya. Nomor 5. Biar saya langsung tampilkan, kita lihat sama-sama. Kira-kira ini masuk tidak? Sampai kurang lengkap, kita lengkapi lagi. Yang kasusnya seperti ini, tapi kita bisa lengkapi kira-kira supaya masuk 9 langkah itu, terus dilema etikanya di mana. Ini jangan sampai saya punya ini kurang-kurang. Oke, pasal. Saya tampilkan. Ya, coba baca bersama-sama ya. Saya baca kok. Siap, pasal.
Ya. Pengalaman saya ketika menjalankan tugas piket, banyak siswa yang pergi ke kantin sekolah. Setiap hari siswa memanfaatkan pergantian jam untuk pergi ke kantin sekolah yang di luar jam istirahat. Kadang-kadang Kadang. kadang Oke. siswa berbelanja di luar lingkungan sekolah dan setelah berbelanja mereka masih duduk nongkrong bersama teman-temannya. Keadaan ini membuat saya merasa tidak nyaman karena siswa tidak menaati peraturan yang berlaku. Keadaan ini juga membuat siswa yang lain terpengaruh sehingga ikut-ikutan untuk duduk nongkrong di kantin dan terkadang membuat mereka membolos saat pembelajaran. Saya saat itu bertugas sebagai guru piket berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang siswaan dan rekan guru lain untuk melakukan penertiban dengan melakukan pemanggilan terhadap siswa-siswa tersebut dan membimbing mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kira-kira kita tambah apa lagi ya? Coba. Lihat kok. Ibu Ice. Iya. Bisa. Pak Petrus. Siap. Bagaimana? Gas sudah, Guru. Ini berarti kita analisis sudah. Iya, kita analisis kasus ini. Kayaknya sudah komplit semua dari kelakuan sampai mengambil tindakan, toh Guru? Iya. Oke. Gas sudah. Masalah ada solusi. Kasus. Terus tindak lanjut ada, Guru? Tindak lanjutnya ini Atau kita menyebut salah satu siswa saja nama. Kita kasih besar saja, Guru. bisa lihat kah ini? Kasih besar lagi. Oke. Kasih nama satu siswa begitu. Supaya lebih mudah kalau kita masukkan dalam 9 langkah tuh. Siswa Analisis banyak dulu. nah. Hah? Petrus, siswa banyak nah yang sering terjadi begitu, bukan hanya satu siswa. Kalau kita kasih nama ini berarti panjang. Oh, oke, baik sudah. Ya. Mantap. Oke, tapi nanti ini apa untuk kita bagi tugas kok, ada yang presentasi, ada yang moderator. Memang pas-pas juga kita ini. 3 Siap. anggota ini. Siap. Nanti Jadi, satu presenter, satu moderator, satu jadi apa? Yang menanggapi. menanggapi. Oke. Ya. Penyanggah. Iya. Nanti ini bagaimana? Siapa yang ini moderator? Moderator Ibu Marice bisa? Bisa. Oke. Nanti Ibu Ice moderator, saya presenter, Pak Rus ini penyanggah. Oke, Ya. siap. Ya. Nanti untuk file yang ini nanti baru saya buat kasih kita. Oke, Setelah baik. kita buat, kita analisis baik-baik, baru kita tuangkan di Canva. Ya. Yang tadi soal kita buka kembali di LMS dulu, permintaannya apa-apa saja. Yang 9 langkah itu. Kita copy langsung di situ sih, Guru ya. Guru copy langsung di situ. Silakan cermati. Prinsip yang saya langsung copy ke Copy Word. taruh di bawah, Guru. Nanti kita tinggal hapus saja. Oke.
Yang satu ini hapus sudah ya. Iya. Setiap kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang juga harus mencari sesuatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Ya. Iya. Ini pasal Ya. minta maaf mungkin saya kasih masukan. Kita Ya. analisisnya langsung ambil di eksplorasi konsep itu yang ada berapa navigasi itu ada 15 kok, 14 itu. 15. Siap. Nah, kita Betul ambil saja yang itu. pertanyaan-pertanyaan itu. Mulai dari paradigma apa semua. Ya. Kopi salah satu ya. Ya, Tidak kopi salah salah dia satu. ada Dia ada 4 kasus kok, 3 kasus tuh. ya, dia di bagian mana itu sebentar ya, saya lihat. Eksplorasi konsep. 15 navigasi itu. Saya buka dulu. Terlalu Memang saya banyak ingat, juga itu jadi. saya ingat tadi Lumayan. malam sih. 15 atau yang 8 itu? Dia yang 15 navigasi itu. Oh, yang 15 dong, saya lewat Iya. dulu. Eksplorasi forum eksplorasi konsep modul 3.1 1.1.f. Terus saya lihat navigasi berapa ya? Di navigasi 8 itu ada semua. Mulai dari 6, 7, 8 itu sudah ada. Taruh di 8 sudah Pak Sar. Navigasi 8. Siap. Sebentar, saya sebentar buka. Oke. Oh, yang ini nih. Jika situasinya adalah situasi dilema etik, paradigma mana yang terjadi? Itu kah? Kemudian Iya. apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Atau bukan yang ini? Dia harusnya yang ini di berapa ya? Pak Petrus, Siap. itu di bagian berapa lagi? Navigasi 8 bisa. Navigasi 8. Iya. Sebentar ya. Oh iya, sudah. Jadi ini, siapa yang menghadapi dilema, apakah dua kebenaran yang ada, terus benar jika tokoh tersebut, tapi benar juga jika dia, karena ini kah yang perlu kita copy kah? Oke, bisa lihat kok ini. Oke, terus. Pasal Iya. itu Dengar yang kah? 9, itu yang 9 benar kok atau tidak tuh?
Iya, yang 9 ini termasuk di sini semua ini. Ya Sabar. 9 itu di berapa ya? Sabar, saya lihat dulu pasal. 1. Oh, di sini pasal. 1, 2, 3. Iya. Di bagian mana yang ada 9 pertanyaan itu? 9 Itu kan langkah pernah itu isi saya. toh. Ya? 9 langkah itu yang pertama itu. Coba itu mungkin dipakai analisisnya tuh pasal. Iya. Kalau 9 langkah itu yang tadi tidak salah tuh. Yang pasal Yang kopi pertama tuh kok. iya. Oh, kita pakai itu saja pasal. Jangan marah, susah pikir yang Sebentar, paradigma tadi yang kita analisis kasusnya. sebentar kita lihat ulang ya supaya jangan salah. Iya. Iya. Di mana tuh ya? Di bagian mana pasalnya? Ini ada sementara lihat nih Pak Rus. Oke, sabar. Yang ini juga termasuk sebenarnya yang saya Oh, baru sudah. fokus. Ini pasal. Ya. Ada di ini apa? Di bagian apa forum diskusi tuh. Forum diskusi yang sebelum masuk di ini ruang ini nih. Sebelum masuk ke ruang Forum diskusi yang apa? Sebelum masuk ke ruang ini nih. forum 3 Ruang eksplorasi konsep forum diskusi modul 3.1, 3.1.f.1. Oh ya. Itu ke Aku berapa itu itu? sudah pasalnya. Dia hanya satu saja, langsung muncul bagian atas itu. Oh iya, ini sudah yang tadi saya maksud ini. Oh, sama sudah. Gas sudah kalau begitu. Hapus yang ini, kembali hapus yang pasal sudah buat. Iya. Sudah ketik. Sudah. Di bawah sekolah. Hapus screen. Ini kan 9 langkah ini. Ini yang betul. Kopi setar di flash terus itu kan. Terus habis nyala pakai laptop. Sebentar saya hapus kembali ini ya. Iya, hapus itu dulu ya pasal. Oke. Dipakai. Ya. Tapi tahan kering saya bawa sini. Oh iya, pengadaan. Argon mas bedo atau sedikit. Sedikit. Ya. Jadi dari kasus yang di atas ini kira-kira yang pertanyaan satu ini, langkah pertama ini jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Dalam situasi ini, terdapat dilema etika antara meningkatkan nilai murid secara artifisial untuk memenuhi target sekolah. Jadi nomor 1 itu kita
screenshot kita sampai nomor itu kan. Oke, sudah mulai. Ini kita pilih kedisiplinan bisa ya, karena aturan sekolah toh. Pasal Iya, kedisiplinan, tata tertib. ya tata tertib sekolah, dan sisi lain siswa mungkin lapar, otomatis ya penguasa ya. Kalau dalam yang kita belajar di modul berapa tentang ada apa istilahnya? Kepuasan. Karena dia ingin, maksudnya ada siswa yang benar-benar ke kantin itu untuk makan toh. Iya, Jadi kalau kedisiplinan itu Oh. pasti sudah. iya. Itu yang berhubungan dengan Aturan. apa yang bertahan hidup itu, Iya, kebutuhan Iya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, gitu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika sudah pasal kedisiplinan melawan versus ini dasar paradigma yang terjadi adalah dilema etika antara disiplin dan kedisiplinan dan kemauan siswa. Kebenaran lawan kesetiaan. Tidak, untuk yang paradigma ini kan hanya 4. Yang pertama itu individu lawan kelompok. Terus rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran lawan kesetiaan. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau itu untuk paradigmanya. Ya. Jadi kira-kira ini apa? Ini bisa juga individu lawan kelompok, atau tidak? Karena kalau kan tidak semua siswa melakukan itu. Dia hanya beberapa siswa, berarti dia buat aturan untuk dirinya sendiri. Dia melanggar aturan dengan dirinya sendiri. Sedangkan aturan itu untuk semua orang, toh. Aturannya kan untuk satu sekolah, bukan aturannya untuk dia sendiri. Ya. Betul. Betul ya, karena dia Iya. kelompok termasuk individu ini kan dia bukan satu orang, dia bisa 2 orang atau 3 orang, pokoknya yang kelompok kecil. Iya. Berarti dia individu lawan kelompok. Ini yang paradigmanya. Bisa kasih besar sedikit kok. Pakai kacamata. Bisa? Halo, Pasal, minta maaf Pasal, saya jaringan hilang tadi. Oh ya, siap, aman. Oke, Jamar. Lancar kok? Ya? Lancar kok sekarang? Iya, subuh pagi sekarang. Misalnya kita di sini Oke. kadang tidak bagus jaringan. Siap. Kita sudah kok? Oke, yang kita selesaikan satu-satu ya, biar Iya. bonus. Foto lagi tadi.
kita sudah bahas hal bahwa apa dalam kasus ini paradigma yang terjadi ada dilema etika. Ya. Berarti ini saja ini kan pertanyaannya. Ya. Dalam situasi ini terdapat dilema etika antara meningkatkan, ini kan contohnya, contoh jawaban yang saya copy dari LMS. Dalam situasi ini terdapat dilema etika antara, seperti tadi Pak Rus omong itu, antara kedisiplinan murid dan kebutuhan murid. Karena di satu sisi siswa kan mau makan karena lapar. Iya toh? Iya. Di satu sisi dia melanggar aturan karena dia pergi ke kantin bukan jam istirahat. Ya. Atau bagaimana kira-kira? Parus? Ada pung jaringan mungkin. Jaringan terputus. Aduh. Ini hari jutun baun parah. Jaringan putus sambung kok. Iya. Jika situasinya adalah situasi dilema pada diploma. Jadi tadi ketong sepakati yang ini paradigma individu lawan masyarakat. Kayaknya belum sampai situ. Itu di kelima yang ini. Apa yang dirasakan? Oh, kelima kok ke berapa ini? Sabar, dia langkah ke berapa kok? Dasar nukit mes. Lanjut. Kan situasi ini kan termasuk ini situasi dilema etika. Iya. Nah, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jadi yang tadi Pak omong pertama tuh individu lawan kelompok toh. Iya. Karena kemudian tadi kan situasinya adalah situasi dilema etika. Dalam situasi ini terdapat dilema etika antara apa ya? Dilema etikanya yang mana ya? Antara kebutuhan murid dan
dengan tata tertib. Hmm. Tata tertib sekolah atau aturan sekolah saja. Iya. Halo, halo, halo. Halo, terus Ya, minta maaf sudah. yang Kami tahu harus jaringan lagi bermasalah nih keluar. ditegakkan. Paradigma yang terjadi adalah antara etika hasil Oh, mah biar sudah sama bawa ini juga tadi. Perlu pakai anak ikut. Jadi begini Pak Rus, Iya, iya. ini yang terkait dengan ini pertanyaan ini, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut, itu kita pilih di sini. Dalam situasi ini terdapat dilema etika antara meningkatkan kebutuhan murid dengan Aturan sekolah. ya antara kebutuhan, bukan meningkatkan ya, Iya, antara kebutuhan. kebutuhan murid, karena muridnya kan mau makan toh, Iya, iya, iya. Benar-benar. kebutuhan murid dengan aturan sekolah karena dia Iya. melanggar aturan sekolah. Oke. Paradigma yang terjadi itu etika hasil. Iya. Masuk oh? Iya. Etika khas. Atau dia hanya ini? bukan individu lawan masyarakat. Bukan. Dia Kan empat paradigma itu kan yang pertama individu lawan masyarakat, yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga keadilan versus lawan belas kasihan. Iya. Itu kayak yang masuk Kemudian- kita punya. Mungkin yang individu lawan ini kelompok, kemudian keadilan lawan belas kasihan. Belas kasihan, iya, benar. Nah, karena yang individu itu kan menyangkut dia satu orang, sementara yang semua siswa itu kan sama-sama merasakan yang namanya melakukan yang namanya aturan, tapi kan yang Iya. satu ini dia melanggar toh. Iya. Dia Kemudian melanggar yang- satu. Nah, Iya, jadi, dia betul Ibu, jadi betul. yang masuk yang ini paradigma itu ada dua. Yang pertama itu individu lawan masyarakat dan keadilan lawan belas kasihan. Belas kasihan. Jadi yang kita kasih masuk apa? Maksudnya dari kasus yang ini kan ada dua paradigma yang masuk di dalam. Atau? Ya Ibu, kita ambil sudah itu. Dua paradigma yang ada di dalam itu kita kasih masuk saja ini apa? Ini Individu lawan masyarakat. individu Atau lawan lawan masyarakat. Ya, individu lawan kelompok. Karena yang seperti Ibu sampaikan tadi toh, semua aturan semua akan mengikuti. Ya Iya. toh? Itu secara kelompoknya. Ya toh? Individu ada beberapa siswa yang melanggar aturan begitu toh. Iya. Paradigma yang terjadi Tidak Ibu. adalah Masalah ini yang melakukan langgar aturan ini dia lebih dari satu nah. iya, itu dia kelompok kecil itu termasuk individu juga. Oh, boleh. Oke, gas. Ya. Ya. Paradigma yang terjadi adalah individu lawan Kelompok. Tahu lah di sini bilang masyarakat jadi. Di situ Individu masyarakat. Iya. Yang empat paradigma itu kan yang pertama individu lawan masyarakat. Yang Jadi kedua memang masyarakat tidak. kan. Individu lawan kelompok. Oke. Ada itu di modul itu. Iya. Individu lawan kelompok. Yakni beberapa siswa yang sering
melakukan Di nama tempat. pelanggaran aturan tersebut. Ya. Nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan. Nilai nilai yang saling bertentangan. Ya. Saya bisa baca dulu. Yang satu yang berpihak pada murid, kemudian rujukan moral atau dilema etik. Bukan. Ini Karman. Itu masih nomor 1 kok, Guru? Iya. Dia ini Guru, itu kayaknya nomor 2 tuh kalau nilai itu. Nomor 1 kan yang ini situasinya dilema etika toh. Nomor 2 baru nilai yang saling bertentangan toh. Paradigma. Kalau nomor 2 nih, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Unsur pelanggaran hukum itu ketiga, Guru. Coba scroll ke bawah, ada berapa pertanyaan ke bawah semua? 9 toh? Mana? Iya toh 9. Iya. 5 tidak ada tuh, 5 tuh. Ini Oh, ada. Nilai itu kan bisa nilai yang saling bertentangan disiplin dan kesejahteraan kok. kesejahteraan. Disiplin dan Dan kesejahteraan. kesejahteraan. Iya. Oke. Sudah, lanjut yang berikut. Apakah ada pelanggaran Saya perlu hukum? kita harus pegang dulu dia punya penjelasan tentang apa disiplin. Disiplin ini kan siswa melanggar aturan toh. Ya, kesejahteraan Aturan berarti dia sekolah. ingin memenuhi kebutuhannya untuk makan. Ya, kalau kesejahteraan ini dia ingin memenuhi kebutuhan, yaitu Oke. dia kelaparan toh, jadi Oke, mau siap. makan. Ya. Baik. Gas. Kalau yang untuk paradigma yang terjadi individu lawan kelompok ini karena yang melakukan itu kan beberapa orang. Iya. Tapi tidak kelompok besar, kelompok kecil 2 atau 3 orang itu termasuk dalam individu juga. Sedangkan yang kelompok ini kan aturan ditegakkan ini untuk satu sekolah, Satu bukan? unit sekolah. Ya. Oke. Iya. Gas. Kemudian yang berikut. Nah, kita pilih kalau hanya satu unsur, untuk yang kalau paradigma tuh. ya, Untuk yang paradigma kita pilih satu saja kok. Sonda Ibu, dia kan dilema. Berarti antara satu dengan yang satu. ya, di 2 pilihan toh, dia mau pilihan, pilih ya. yang mana kan? Saya pikir kita pilih 2 yang keadilan lawan belas kasihan juga. Bisa Tapi juga. sudah sepakati itu sudah. Tapi memang kalau menurut saya Bisa juga. bisa juga itu terjadi di dalam Iya. kelompok dengan apa tidak usah langsung dilema Keadilan lawan belas kasihan. belas kasihan. Maksudnya siswa mau bagaimana? Kita mau keadilan dengan siswa lain begitu toh? Ketika anak lapar kalau dia melanggar untuk ini ya pasti kita kasihan juga. Ya, Iya, berarti makanya kita buat itu saja. Rasa iya. keadilan lawan belas kasihan. Belas kasihan. rasa kasihan. Iya. Ya. Itu saja. Yakni begini. Kalau kita mengizinkan siswa ini yang sebagian ini untuk pergi makan di kantin, berarti kita tidak adil dengan siswa yang lain begitu. Iya. Iya. Nah, sedangkan rasa belas kasihan kan kalau memang dia lagi lapar tidak mungkin kita mau
mau tahan dia untuk jangan makan begitu. Dilema toh. Iya, oke. Gas. Mengizinkan siswa tersebut. Ini sebenarnya tidak mengizinkan dalam kasus ini. Berarti Iya. membiarkan siswa tersebut saya Iya. siswa tersebut untuk tetap di kantin karena ingin memenuhi kebutuhan. Iya. Iya. Nilai yang saling bertentangan, Disiplin dan kesejahteraan. disiplin dan kesejahteraan. Oke, Sudah ya. sudah. Supaya kita lanjut yang kedua, kalau ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, ada ya, karena dia melanggar aturan. Tidak ada, Guru. Ya, dia melanggar aturan, ada unsur pelanggaran hukum. Jika Pasal. ya, Pasal. Kalau hukum ini sudah berurusan dengan pihak luar kok, kepolisian itu hukum, tapi kalau di dalam kan tidak hukum, ya? iya melanggar aturan toh. Oh begitu. Iya. Oke. Melakukan tindakan di Melanggar luar, aturan. di luar aturan, aturan sekolah. Ya. Pasalnya. Ya. Saya sedikit yang kedua ini pasal. Kalau hukum itu berarti ada aturan yang mengikat dari pusat begitu, yang dia langgar begitu. Contohnya kalau seandainya aturan dalam konsep bahwa internal sendiri di dalam sekolah itu dia tidak termasuk hukum maksudnya. Atau bagaimana? Oh iya. Bisa juga. Ya, kalau tadi ceritakan bahwa melanggar hukum karena menaikkan nilai itu berarti dia tetap melanggar aturan pemerintahan punya undang-undang sekian bahwa tidak boleh begini kan. Melanggar hukum tuh contohnya kayak dia tiru orang pun tanda tangan. Nah, tapi kalau aturan ini dia tidak melanggar hukum dia. Karena dia tidak membuat situasi yang fatal toh. Kalau melanggar hukum berarti dia kayak membunuh atau dia apa begitu, berarti dia sudah Berarti tidak ada unsur pelanggaran hukum. Iya. Tidak ada. Tidak ada unsur pelanggaran hukum. Iya. Karena hanya melanggar aturan sekolah yang dibuat di lingkungan sekolah sendiri gitu. Besok lagi tidak sabar. Oke. Yang ketiga, apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada potensi pelanggaran peraturan dan kode etik profesi guru? Tidak ada ya? Bagaimana? Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Pelanggaran kode etik. Tidak ada, karena kan tidak hukum toh guru dalam kasus. Tidak ada potensi ya? Iya, karena guru kan tidak melakukan hukuman toh. Ya. Hanya menegur saja. Peraturan dan kode etik profesi guru, terutama terkait dengan pelaksanaan tugas piketan. Iya. Tugas
Penertiban siswa, San. Ya. Penertiban siswa. Oke. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Apa? Intuisi? Terdapat banyak hal yang salah dalam situasi ini. Seperti terdapat hal yang salah dalam situasi ini Seperti melanggar tata tertib sekolah atau iya, melanggar aturan sekolah. melanggar Tata tertib sekolah. aturan sekolah. Karena melanggar aturan sekolah sebegitu. Oke papa, kakak sama adek naik dulu ya. Mama juga ikut ya, gak muat. Kakak gak usah ikut deh, mama aja yang ikut. Kemudian yang kelima, Ya udah adek. yang keempat begini sudah tahu, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ya udah deh. Ya, terdapat hal yang salah dalam situasi ini, yaitu Ayo kita jalan-jalan. Oke papa, kakak sama adek naik dulu ya. Mama juga ikut. melanggar aturan sekolah. Ya. Oh, ini yang berhubungan dengan tindakan yang diambil oleh guru, menertibkan siswa. Ya. Itu tidak salah toh? Iya. Iya, tidak. Tidak salah toh? Iya, tidak salah. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ini yang dimaksud ini apa? Kira-kira yang berhubungan dengan kesalahan siswa? Ini kecuali begini. Ini kecuali kita Pak Guru, kita menghukum siswa. Iya. Tapi kan kita tidak menghukum, kita hanya memanggil untuk beri nasihat. Oh, berarti saya rasa dia tidak ada yang salah dalam atau bagaimana? Oh, tidak ada yang salah. Iya, karena ini kan berhubungan dengan tindakan guru. Iya. Di sini kan di kasus ini kan guru hanya memanggil. Iya. Ini. Saya guru pikir berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang keistimewaan dan rekan guru lain untuk melakukan penertiban dengan melakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut dan membimbing mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ini hanya membimbing, tahu tidak melakukan dengan keadaan fisik. Berarti tidak ada ya? Ya, tidak ada. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah karena tidak melakukan tindakan menghukum siswa. Gak boleh. Tapi abang itu boleh. Tetapi hanya Kakak itu melakukan apa istilahnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang aturan yang ada di sekolah. Tidak Melakukan tindakan fisik terhadap hal siswa. yang tidak terdapat hal yang salah dalam situasi ini. Itu melakukan Hukuman apa? penegakan aturan sekolah. Iya toh? Ya. Guru melakukan penegakan aturan sekolah. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda. Iya, begini sudah. Oke. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah Situasi ini. ada yang salah dalam situasi ini? Tidak, terdapat hal yang salah dalam situasi ini, yaitu guru Coba kotong pahami itu soal babai dulu. Berdasarkan karena perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Sesuai dengan kotong pung perasaan ketika anak melanggar ini aturan, apakah itu tidak salah? Kalau menurut saya salah karena memang dia langgar ini aturan. Iya, betul begini ini Iwice. Maksudnya tindakan, kalau tindakan yang dilakukan oleh siswa memang salah karena dia melanggar tata tertib toh. Tapi kalau tindakan yang diambil guru yang berhubungan dengan membimbing siswa tadi yang salah ini kan
Ini tidak etiknya guru. salah karena dia membimbing toh ini. Iya, Membimbing kecuali dia menampar atau apa menampar. berarti salah toh. Oh, begitu. Ya. Ini berhubungan dengan Saya pikir itu soal itu kan Berhubungan tentang dengan tindakan guru, perasaan. toh. tindakan guru. ini berhubungan tentang etika guru. Jadi Oh, kita oke, menyelesaikan masalah kepada siswa itu bagaimana kalau kita menghukum dia berlutut atau lari yang bersifat hukuman, otomatis kita sudah melanggar kode etik dengan apa istilahnya menyakiti perasaan siswa atau begitu. Tetapi ini tidak ada, hanya dengan apa memberikan apa istilahnya penguatan untuk mereka, menyampaikan hal-hal yang baik, menasihati mereka begitu. Oke, lanjut kok. Lanjut. lanjut. Yang kelima kok. Iya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak, elektronik, atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jika keputusan terus dipublikasi di media, mungkin akan timbul reaksi negatif dari masyarakat. Ini aman saja kan? Berarti hal itu terjadi kalau Kotong kasih hukuman. Iya. Iya, kok ini hanya membimbing, berarti Iya. kalau Berarti dimuat tidak lebih perlu bagus. No? dipublikasikan. Nyaman kita. Kalau dipublikasikan tidak apa-apa karena kita melakukan tindakan tidak dengan kekerasan, hanya membimbing ketika siswa melakukan pelanggaran. Kan lebih bagus dong kalau dipublikasi. Iya. Jadi bagaimana Benar. rancangan kata-katanya? Ya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasi di media cetak? Jika toh? Iya. Kalau yang kita rasakan ya, kalau yang kami rasakan bahwa itu hal yang wajar juga sih, karena dengan hal ini semua orang juga tahu bahwa kita di sekolah punya aturan, dan ketika siswa melanggarkan aturan, contohnya dalam hal kasus ringan, ya tidak perlu dengan cara hukuman karena begitu. Ini bukan hukuman masalahnya ini. Iya toh. Kasusnya ini. Kasus biasa. Jadi kita merasa itu sudah bagus kalau kita orang lain juga melihat bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan memberikan nasihat atau bimbingan begitu. Atau bagaimana? Iya, berarti begini saja. Apakah Anda merasa nyaman? Ya, nyaman karena keputusan yang diambil yang dipublikasi di media itu kan hal baik toh. Iya. Hal baik karena ya hanya membimbing siswa. Ketika anak melanggar kita hanya membimbing anak mereka. itu. Berarti di sini saya merasa nyaman karena iya toh? Iya. Atau bagaimana? Di sini atau begini saja pasal. Kita tidak merasa nyaman kalau dipublikasi, soalnya kasus ini juga bukan kasus yang besar toh begitu. Kan ini menjadi urusan ini bukan sekolah. kasus sebenarnya. Ya itu kejadian, maksud kejadian melanggar aturan ini itu menjadi urusan sekolah, kan tidak perlu dipublikasikan juga kan begitu. Iya. Oh, berarti jawabannya begitu, San. Iya. Bisa juga. Berarti jika keputusan tersebut dipublikasikan di media, berarti mungkin reaksi yang timbul dari masyarakat terhadap sekolah bagaimana kira-kira ini yang agak nyambung sedikit. Ini soalnya pertanyaannya ini jika dipublikasikan di media
Berarti kita jawabnya, ini kan seandainya yang kasus ini dipublikasi di media, seandainya kira-kira respon dari netizen ini bagaimana? Dan kita merasa bagaimana? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan? Kalau menurut saya pasal, Ya, saya merasa tidak nyaman juga karena apa? Kasus ini kan di dalam lembaga sekolah sendiri toh, kalau sampai dipublikasikan nanti ya versi orang membaca itu beda nanti toh pemahamannya dia. Kan ini kasus ya, kan orang tua tidak tahu. Ini kan hanya siswa dengan guru-guru di sekolah hanya melanggar aturan. Kalau sampai dipublikasikan keluar, kasus tidak perlu dibesar-besarkan begitu iya, ah. kasus tidak perlu dibesar-besarkan. Kita merasa tidak nyaman, nanti orang berpikir, kasus hanya begitu saja kok sampai viral di apa? Kita kan merasa tidak nyaman. Nama baik sekolah pasti akan Begitu sah, begini sah, Parus. Iya. Berarti kalimat yang tepat itu jika keputusan tersebut dipublikasi di media mungkin akan timbul reaksi negatif dari masyarakat Iya. terhadap sekolah. Iya. Karena kasusnya tidak apa ya? Maksudnya tidak fatal lah begitu toh. Kasusnya tidak terlalu fatal begitu. Iya, terlalu fatal. Kasusnya tidak fatal. Iya. Ya. Di sini banyak sekali itu tronton pasir. Mari kita bongkar teman-teman dan kita lihat di dalamnya ada mainan apa aja ya. Kita mulai dari warna merah dulu. Langsung saja kita gali. Saya mungkin tidak akan merasa nyaman karena kasus. Saya mungkin tidak akan merasa nyaman karena sekolah menjadi viral di media sosial. Iya. Saya merasa tidak nyaman karena akan menerima. Saya mungkin tidak akan merasa nyaman karena kasus yang sebenarnya hanya diselesaikan pada internal sekolah. Iya. Suruh belum. Jadi bilang aku ke sebelah. Oke. Begitu Sako? Iya. Juga ada aman besar lagi. Wadidaw. Ayo kita bawa aja sekalian. Nah, yang ini Kira-kira apa lagi? kita bawa juga. Itu saja pasal, cukup sudah, Pak. Cukup sudah. Iya, cukup pasal. Pasangan yang lainnya. Baik, ada apa ini? Wadidaw. Coba kita buka dulu, kawan. Wadidaw, lihat. Ternyata di sini bantu kakak untuk membereskan Oke. ini. Kita bawa semuanya. Lanjut yang berikut. Wadidaw, lihat tuh. Nah, kan banyak sekali. Apa keputusan? Yang keenam ya. Iya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda dalam situasi ini? Baman, kira-kira apa? Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda dalam situasi ini? Tunggu kita baca Bapak ini apa das?
Coba Ya, kasih kalau dari kasus ini pasal ya panutan bahwa kita benar-benar mengajarkan anak untuk menaati aturan. Iya, betul itu. Langsung saja ya saya ketik. Ya. Terus kita mengajarkan anak untuk disiplin terhadap waktu toh Iya. dan menaati aturan yang ada. Itu kan menjadi panutan kita. Mungkin panutan idola saya mungkin akan mengambil bagaimana tadi Pak Rus? Coba ulang lagi, saya buntu. Panutan dari idola itu maksudnya Tidak, yang tadi langsung yang Pak Rus omong itu. Iya toh? Panutan idola yang saya mungkin Disiplin. Iya. mungkin akan mengambil, Bukan mengambil. Memilih untuk ya ini. Kira-kira apa keputusan yang diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Panutan dan yang mungkin saya memilih, yang saya lakukan yaitu apa? Disiplin dan mengajarkan siswa untuk menaati aturan begitu. Ya. Untuk belajar tetap disiplin dan menaati aturan. Iya, aturan yang berlaku. Oke. Begitu saya. Cukup sudah. Panutan idola saya mungkin akan memilih untuk belajar tetap disiplin dan menaati aturan yang berlaku di sekolah. Oke. Nomor 7 itu kan Nomor sudah tertera 7, dalam ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini sudah tertera dalam kasus itu, Guru. Kan guru memanggil untuk bertemu dengan teman lain itu sudah tertera dalam kasus. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan inovatif sebelum menyelesaikan masalah ini? Investigasi sebagai solusi kreatif kepala sekolah dan bersama dengan guru-guru. Ini ya. Ya. Yang ini kah? Saya kopas yang ini kok. Ya. Teman kerjasama dengan guru-guru. Solusi kreatif yaitu berdiskusi dengan teman bagi kepala sekolah, bidang kesiswaan dan rekan-rekan guru lain untuk melakukan penertiban dengan pengenalan tradisi. Ya, itu pas. Pas toh? Pas. Delapan, apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan saya ambil adalah memilih untuk mempertahankan integritas pendidikan kejujuran. Keputusan diambil itu memilih untuk maksudnya tetap mengikuti aturan ada, tetap menjalankan tetap menjalankan aturan yang ada. Ya, tetap menjalankan saja. Ada dengan menunjukkan sikap disiplin. Aturan sekolah. Begitu Saka? Ya. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa?
Ya, prinsip yang kita gunakan itu tentang kedisiplin dan taati aturan toh, karena aturan itu dalam suatu lembaga pendidikan harus membutuhkan aturan. Maksudnya harus ada aturan agar semua warga sekolah itu dapat menjalankan sesuai dengan Disiplin, dan disiplin. Karena saya taat aturan. Disiplin dan taat aturan. Karena saya percaya bahwa di suatu lembaga pendidikan harus adanya aturan, yaitu Dengan ada. disiplin ini kan salah satu aturan juga toh. Tuh, iya. itu bagian. Berarti Aturan dalam pendidikan. berarti disiplin hapus saja. Taat ini apa? Taat tertib saya. Aturan sekolah saya. Ya, Iya, iya. Aturan sekolah. Itu semua di dalam itu. iya. Berarti yang di atas itu kita gabung juga yang ada disiplin, karena aturan itu kan, disiplin itu bagian dari aturan juga. Mempertahankan aturan dalam pendidikan lebih penting daripada Prinsip mana yang dilakukan? Prinsip yang adalah aturan sekolah, karena saya percaya bahwa mempertahankan aturan dalam pendidikan sangat penting dan perlu ada aturan dalam suatu pendidikan begitu. mempertahankan aturan dalam pendidikan sangat penting. Saya pikir sampai di titik itu sudah. Titik saja ini. Nanti baik, panjang itu agak mengambang nanti. Ya. Kependobelan kalimat kok. Oke. Ini kita lihat sudah prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa. Prinsip yang saya gunakan adalah taat aturan sekolah. Karena saya percaya bahwa mempertahankan aturan dalam pendidikan sangat penting untuk Dilakukan. apa? Untuk dilakukan. Membentuk Ya. karakter siswa. Tadi, iya. Oke, itu saja. Ya. Kira-kira itu checklist itu baca supaya kita lihat coba. Sudah lengkap kok belum ini? Yang mana? Checklist yang di LMS tadi. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika? Ya. Ya. Ya toh? Iya. Ya. Membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ya. Yang tadi itu toh? Ya. Ini apa? Kesejahteraan dan belas kasihan dan Belas kasihan dan di mana tergolong Keadilan. rasa Keadilan dan belas lawan kasihan. melawan rasa belas kasihan. kasihan. Ya. Salah satu masuk. Iya. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Prinsip dilema etika ini kan ada beberapa. Prinsip itu ada 3. Yang pertama tuh berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis rasa peduli. Ya, kita Ini masuk di bagian mana ini? berpikir berasa peduli toh? Ada. Iya toh? Itu di bagian Berbasis mana? peraturan juga ada. Beraturan juga ada. Itu yang kita meminta mereka untuk
itu kan menanyakan aturan toh. Kemudian hasil akhir itu kan memanggil itu anak untuk Anak ini. ya. Nah, Oke. semua sudah masuk. Oke. Terus yang berikut. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Iya. Ya, 9 ada langkah yang tadi sudah nih. Iya. Iya. Kemudian memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus. Ini hal menarik ini yang tidak tahu, yang menurut kita beda dengan yang lain pemahaman, jadi agak rumit kalau yang berhubungan dengan hal-hal menarik ini apa nih kira-kira. Terus yang tadi ini 3 prinsip itu kan potong belum kasih penjelasan di potong jawaban. Atau Bagaimana? yang 3 prinsip itu kita belum tulis di jawabannya kita toh. Tidak, dia ini centang saja Ibu. Oh, centang. Oke, Poin oke. dia kan yang dari kasus itu sudah masuk atau belum? Iya, ada atau Oh, tidak iya. ada. Saya pikir mau isi lain. Aman. Ini sudah tegang semua nih jadi. Yang 9 langkah ini kan dia kasih masuk yang 4 paradigma, 3 prinsip, Iya. semua. Situasi kebajikan, berpihak pada murid, bujukan moral, dilema etika, kan yang 9 langkah yang tadi kita buat ini semua masuk di dalam ini. Iya. Sudah. Sudah semua. Hasil penugasan membuat hal menarik. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tepat tenggat waktu. Hasil Yang kelima tadi pasal yang kelima membuat hal-hal menarik itu memuat, bukan membuat. Ya. memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hal menariknya ada ya, karena saya kan siswa berubah setelah itu tuh pasal. Iya. Iya, kita tulis ada situ. Ada saja. Ya. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tepat tenggat waktu. Tenggat waktu. Sudah. Oh yang ada. sekarang dong? Ya. Setiap anggota telah menyepakati paradigma atau prinsip dan hasil. Ya. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan. Iya. Oke. Ya. Oke, pasal. Mana ini filenya ini? Ya. Simpan baik-baik dulu. Baru saya dikasih kita kok di Canva. Hah? Pasal bisa minta maaf pasal. Soalnya sampai apa pasal? Karena iya. ada lagi. Siap. Nanti sampai apa pasal? Siap. Pasal baca di chat itu saya ada terenak lagi kalau saya ini apa. Aman. Pakai rahasia nih. Iya. Jadi ini sudah tidak perlu kita diskusi lagi toh. Iya. Besok langsung presentasi sudah. Atau Iya, presentasi karena yang ini Word saja juga bisa. Iya, langsung di Word saja pasal. Langsung pindah ke PDF juga kan, ke Word dulu nanti. Di Canva dia. pasal buat yang terbaik lah. Pasalnya mungkin kita koreksi dulu ya. Siap. Di ini aturan dengan disiplin itu kita jangan pendobelan. Kalau aturan kita aturan semua saja, tidak boleh disiplin. Karena aturan di dalam aturan ada disiplin toh. Mana ya di poin berapa? Itu disiplin. Coba lihat ke bawah. Ada tadi kayaknya. Kita bilang disiplin dan aturan kalau tidak salah. Atau sudah dihapus ya? Sudah kayaknya. Oh, oke.
Oh ini poin 6. Terus Ya, tetap oke. disiplin dan menaati aturan sekolah. Iya. Itu tuh guna aturan sekolah saja. Menaati aturan sekolah. Iya. Menaati aturan yang berlaku di sekolah saja. Iya. Oh yang ini nih. Penyelesaian kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah Mana? ini. Bisa opsi Iya. trilema sebagai solusi kreatif berdiskusi dengan wakil sekolah, rekan guru untuk melakukan penertiban dengan melakukan panggilan terhadap siswa terutama. Oke, sudah. Sufik sudah Pak Sa. Memang kalau sub kasus ini terlalu apa pasal sebenarnya bagus sub kasus hanya itu tadi saya berpikir kan sutir enak menyinggung dan perasaan toh. Itulah. Ya. Kasih nih minta mukes. Apa? Mukes warna ini barang nih. Apa? Itu waktu. Apa? Ini nih. Ibu mereka sudah habis PI kok ibu? Belum. Kita hari Rabu. Saya besok ibu. Beta hari Kamis. Hanya hari Sabtu Ini hari kita. Pak Melki. Kami besok. Saya besok Ibu Maria lusa kayaknya. Saya kasih tunjuk ini di. Kami besok ada kegiatan IKM juga, jadi dari pagi sampai jam 5 sore. Oh iya betul SD besok ya? Iya, iya. Nah ini kotong jarak ju lumayan, jalan ju lumayan ya. Ibu ngajar di mana ibu? Saya di Amarasi Barat. Tunbaun. Amarasi Desa Barat. Tunbaun. Iya. Oh. Terus? Pasal? Ya, maksudnya yang untuk 9 langkah ini. Iya. Ini kan yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa tuh kita belum jawab. Di bagian mana tuh? Ini yang 9 langkah nih. Ini dikit beda lagi ya. Dengan yang tadi kita kerja kok. Yang mana pasal? Ada kah? Ada. Ya, mari kita siapkan 2 saja. Kan analisis disuruh analisis tadi. Coba kita tanya. Saya tanya Pak. Berarti analisis ini kan ada berapa itu?
Kalau yang analisis Berarti kita pilih yang di ini apa lagi? Kopi lagi yang di tadi yang keberapa itu? Di eksplorasi konsep kah? ya. Oh, Yang itu juga keberapa? dikerjakan atau cukup ini saja kan dia minta analisis dari studi kasus tuh. Iya, iya. Berarti ini saja. Terus yang siapa yang terlibat itu tidak termasuk di situ. Ada di Ini seperti yang ini analisis yang berikut. Ini kasus-kasus yang pada eksplorasi konsep berapa nih? Yang ini nih. Ya. Coba Nah, saya di situ kan tampilkan. ada pertanyaan siapa yang terlibat. Ya. Ini contohnya. Siapa yang menghadapi dilema? Apakah dua kebenaran yang ada? Ini analisis apa ya? Ini Coba kita tanya Pak Fasil dulu ya. ya. Permisi Bapak. Selamat Bapak malam. Selamat malam Bapak. Kayaknya analisis yang ini tuh 9 langkah tadi. Kalau yang kita copy pertama itu pasal itu hanya 7 saja dia tuh. Iya, iya. Kalau ini sebentar ya, Pak. Memang di pertanyaan yang merujuk itu ada yang siapa katanya orang juga tuh kok. Iya, untuk yang Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, waktu kita sudah habis ini Babil. Nah, kita gabung ke main room lagi ya. Siapa Iya, Pak? Bapak. Bapak agak Yang kedua kita mau tanya sedikit. gabung satu lagi ya. Ya Pak? Kelompok satu kan kawan mau masuk lagi ya Bapak Ibu. Pasal Siap, siap. kita masuk ke benar ini kau nanti coba tanya Pak apa mereka dong tuh. Oke, baik, baik. Oke. Kalau bagaimana besok kita fight. Oke, Oke. siap. Oh, kita keluar kita masuk gabung di Kita gabung kembali dulu. ya. Jadi keluar Suko? Keluar sudah.